Mari kita doakan agar Ari Lasso bisa segera sembuh dari penyakitnya, yaitu penyakit diffuse large B-cell lymphoma atau DLBCL. Amin. Apa itu diffuse large B-cell lymphoma atau DLBCL atau limfoma sel besar difus? Bagaimana cara mengobatinya? Tonton video ini sampai selesai. Limfoma adalah jenis kanker darah yang paling umum. Secara khusus, limfoma adalah kanker yang mempengaruhi limfosit yang merupakan jenis sel darah putih. Limfosit melakukan perjalanan melalui sistem darah dan sistem limfatik untuk mempertahankan tubuh terhadap penyerbu asing seperti bakteri dan virus. Limfoma biasanya berkembang ketika terjadi perubahan atau mutasi di dalam limfosit. Mutasi tersebut menyebabkan sel normal yang berubah jadi jahat atau abnormal, membelah diri atau bereplikasi lebih cepat dari atau hidup lebih lama dari limfosit normal. Seperti limfosit normal, limfosit kanker dapat melakukan perjalanan melalui darah dan sistem limfatik dan menyebar serta tumbuh di banyak bagian tubuh, termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, dan organ lainnya. Ada 3 kategori utama kanker yang menyerang limfosit, yaitu 1. Chronic lymphocytic leukemia atau small lymphocytic lymphoma atau disingkat CLL dan SLL. Leukemia limfositik kronis atau CLL dan limfoma limfositik kecil atau SLL adalah kanker yang mengenai limfosit. CLL dan SLL pada dasarnya adalah penyakit yang sama. Dengan satu-satunya perbedaan adalah lokasi di mana kanker utama terjadi. Ketika sebagian besar sel kanker terletak di aliran darah dan sumsum tulang, penyakit ini disebut sebagai CLL. Meskipun kelenjar getah bening dan limpa sering terlibat. Ketika sel-sel kanker sebagian besar terletak di kelenjar getah bening, penyakit ini disebut SLL. Sekitar 19.000 orang didiagnosis dengan CLL atau SLL di Amerika Serikat setiap tahun. 2. Limfoma Hodgkin atau HL. Ada 5 jenis HL. Suatu bentuk limfoma yang tidak umum yang menyerang sel Reed Steinberg. Sekitar 9.000 orang didiagnosis dengan HL di Amerika Serikat setiap tahun. Ketiga, limfoma non-Hodgkin atau NHL. Lebih dari 90 jenis NHL. Beberapa di antaranya lebih umum daripada yang lain. Setiap limfoma yang tidak mengenai sel Reed Steinberg diklasifikasikan sebagai limfoma non-Hodgkin. Sekitar 81.560 orang didiagnosis dengan NHL setiap tahun di Amerika Serikat. Limfoma sel besar diffuse. Limfoma sel besar diffuse atau DLBCL adalah jenis limfoma non-Hodgkin atau NHL yang paling umum di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Diperkirakan ada sekitar 22% dari kasus NHL sel B yang baru didiagnosis di Amerika Serikat. Lebih dari 18.000 orang didiagnosis dengan DLBCL setiap tahun di Amerika Serikat. DLBCL adalah non-Hodgkin lymphoma agresif dalam arti tumbuh cepat yang menyerang limfosit B. Limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih. Sel B adalah limfosit yang membuat antibodi untuk melawan infeksi dan merupakan bagian penting dari sistem limfatik. Meskipun dapat terjadi pada kanak-kanak,
Kejadian DLBCL umumnya meningkat seiring bertambahnya usia, dan sebagian besar pasien berusia di atas 60 tahun saat didiagnosis. DLBCL dapat berkembang di kelenjar getah bening atau di situs ekstranodal, artinya area di luar kelenjar getah bening, seperti saluran pencernaan, testis, tiroid, kulit, payudara, tulang, otak, atau pada dasarnya setiap organ tubuh. Kanker jenis ini mungkin terlokalisasi atau berada di satu tempat, atau umum, diffuse, menyebar ke seluruh tubuh. Meskipun limfoma agresif, DLBCL dianggap berpotensi dapat disembuhkan. Tanda dan gejala. Gejala tertentu tidak spesifik untuk limfoma, dan pada kenyataannya mirip dengan banyak penyakit lainnya. Orang sering pertama kali pergi ke dokter karena mereka mengira sedang pilek, flu, atau infeksi saluran pernapasan lain yang tidak kunjung sembuh. Gejala umum meliputi pembekaan kelenjar getah bening yang mungkin atau tidak menimbulkan rasa sakit, demam, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, berkeringat sering pada malam hari, panas dingin, kekurangan energi, gatal. Kebanyakan orang yang memiliki gejala non-spesifik ini tidak akan menderita limfoma. Namun, penting bagi siapapun dengan gejala yang terus-menerus agar memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan limfoma atau bukan. Pilihan pengobatan. Kanker darah termasuk limfoma sangat heterogen dan dapat melibatkan berbagai pilihan pengobatan, seringkali dalam kombinasi. Beberapa bentuk kemoterapi, terapi radiasi, imunoterapi, atau kombinasi biasanya digunakan untuk mengobati limfoma Hodgkin. Transplantasi susum tulang atau sel induk atau stem cell terkadang juga dapat dilakukan dalam keadaan khusus. Sebagian besar pasien dengan limfoma Hodgkin hidup lama dan sehat setelah pengobatan yang berhasil. Banyak orang yang dirawat karena limfoma non-Hodgkin akan menerima beberapa bentuk kemoterapi, terapi radiasi, terapi biologis, imunoterapi, atau kombinasi dari semuanya. Sum-sum tulang, transplantasi sel induk, atau terapi sel T-CAR, terkadang dapat digunakan. Pembedahan dapat digunakan dalam keadaan khusus, terutama untuk mendapatkan biopsi untuk tujuan diagnostik. Meskipun limfoma non-Hodgkin bersifat indolen, dalam arti tumbuh lambat saat ini tidak dapat disembuhkan, prognosisnya masih sangat baik. Pasien dapat hidup selama 20 tahun atau lebih setelah diagnosis awal. Pada pasien tertentu dengan bentuk penyakit yang lamban, pengobatan mungkin tidak diperlukan sampai ada tanda-tanda perkembangan. Respon terhadap pengobatan juga dapat berubah seiring waktu. Perawatan yang berhasil pada awalnya mungkin tidak efektif di waktu berikutnya, sehingga perlu untuk selalu mengikuti informasi terbaru tentang pilihan perawatan baru atau eksperimental. CAR cell therapy. Imunoterapi meningkatkan kekuatan sistem kekebalan pasien untuk menyerang tumor. Pendekatan imunoterapi yang disebut terapi sel T reseptor antigen chimeric atau CAR menggunakan sel kekebalan pasien sendiri untuk mengobati kanker mereka. Terapi sel T CAR chimeric antigen reseptor menyediakan molekul rekayasa yang disebut reseptor antigen chimeric atau CARs yang mengenali dan menghancurkan antigen yang ada di permukaan sel limfoma.
Sel T dikeluarkan dari pasien dan dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan chimeric antigen reseptor CAR. Sel T CAR yang direkayasa secara genetik ditumbuhkan di laboratorium sampai jumlahnya miliaran dan kemudian dimasukkan kembali ke pasien. Kemoterapi. Kemoterapi menghentikan pertumbuhan dan pembelahan sel untuk mencegah sel kanker membuat lebih banyak sel kanker. Namun, obat kemoterapi tidak hanya memengaruhi sel kanker, tetapi juga sel normal yang membelah dengan cepat, yang dapat menyebabkan efek samping. Kemoterapi bertujuan untuk membunuh sel kanker. Biasanya digunakan untuk mengobati kanker jika bersifat sistemik, artinya kanker telah menyebar ke seluruh tubuh. Limfoma disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak terkendali pada satu atau dua jenis sel darah putih yang disebut sel T dan sel B. Sel T dan sel B adalah elemen penting dari sistem kekebalan yang dapat melakukan perjalanan melalui aliran darah. Keuntungan dari kemoterapi adalah bahwa ia juga dapat melakukan perjalanan ke seluruh aliran darah untuk membunuh sel-sel kanker dimanapun mereka berada. Banyak regimen kemoterapi untuk non-Hodgkin limfoma sel B termasuk antibodi monoklonal, rituximab atau rituxan, sitoxan, doxorubicin atau adriamycin, vincristin atau oncovin, dan prednison atau deltason. Sebagian besar obat kemoterapi ini telah digunakan selama beberapa dekade, tetapi beberapa telah dikembangkan baru-baru ini. Bendamustine atau Treanda adalah agen alkilasi yang lebih baru. Pralatrexat atau Volutin adalah antimetabolit baru, jenis obat yang mengganggu produksi DNA normal dengan menghilangkan folat yang diperlukan untuk pembuatan DNA. Karena sel kanker membelah lebih cepat daripada sel normal, mereka lebih sensitif terhadap kerusakan DNA. Obat oral. Obat oral merupakan pilihan yang nyaman bagi pasien karena dapat dikonsumsi di rumah. Namun, karena pasien biasanya bertanggung jawab untuk memastikan mereka meminum pil mereka, mungkin ada peningkatan risiko kesalahan pengobatan, seperti melupakan atau melewatkan pil atau menyesuaikan dosis sendiri, yang dapat membahayakan keefektifan terapi anti kanker. Agen target dan imunomodulator oral yang disetujui untuk limfoma adalah acalabrutinib, duvelisib, ibrutinib, idelalisib, lenalidomid, selinexor, tazemetostat, venetoclax, verinostat, zanubrutinib. Terapi radiasi. Terapi radiasi juga disebut radioterapi, menggunakan sinar X berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker dan mengecilkan tumor. Radiasi adalah terapi lokal yang berarti hanya memengaruhi sel-sel kanker di daerah yang dirawat. Radiasi kadang-kadang digunakan sendiri untuk limfoma lokal tertentu, baik nodal atau ekstranodal, atau dikombinasikan dengan kemoterapi. Transplantasi stem cell. Kemampuan untuk mentransplantasikan sel induk memungkinkan dokter untuk menggunakan dosis kemoterapi yang lebih untuk mengobati kanker daripada yang biasanya ditoleransi tubuh, meningkatkan kemungkinan membunuh sel kanker. Jika kemoterapi diikuti dengan infus sel punca baru ini dapat menggantikan sel-sel di sumsum tulang yang dihancurkan selama perawatan kemoterapi. Sel induk adalah sel yang belum matang di sumsum tulang
yang dapat berkembang menjadi sel darah matang. Sel-sel ini memelihara sel darah seseorang, menggantikan sel yang lebih tua atau rusak dengan yang lebih baru. Perawatan kemoterapi dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada sel punca di sumsum tulang, mengganggu kemampuan seseorang untuk memperbarui sel darahnya. Demikian pembahasan kita tentang DLBCL. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.